Oh iya. Masih support lah. Kebijakan anggaran ada di Malioboro nih. Kan, pokoknya boso yang penting-penting itu tuh di ACC anggarannya Mas. Salah satu yang ini ya Pak, ini juga salah satunya penting ini Iya, untuk termasuk promosi. hari ini. Saya mungkin jelasnya verbal. Tak jelasnya verbal dong ngantuk. Jadi jelasnya verbal itu mereka malah tambah nggak paham. Nah, Hai Sobat Visiting Jogja, apa kabar? Kembali lagi di podcastnya Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, bangga berwisata di Indonesia ya. Tentunya hari ini kita balik lagi, kita bakal ngajakin Sobat Visiting Jogja untuk bisa membahas terkait dengan dunia pariwisata ya, nggak jauh-jauh juga dari industri ekonomi kreatif. Hari ini kita mau ajak kalian untuk bahas potensi perfilman Yogyakarta. Kalau kita ngomongin film ya, nggak cuman jalan ceritanya aja, nggak cuma siapa sutradaranya, siapa artis atau pemainnya, tapi di situ juga ada yang namanya mungkin tempat untuk proses pembuatan film itu di mana. Dan untuk sekarang ini nggak jarang ternyata tempat-tempat yang dijadikan untuk film atau untuk syuting ini menjadi salah satu destinasi wisata juga. Menarik ya. Langsung aja kita bahas bersama dengan tamu-tamu istimewa kita hari ini yang tentunya akan mengupas habis terkait dengan seperti apa potensi perfilman di Yogyakarta. Di sebelah saya sudah hadir Ibu Lis Dwi Rahmawati SEM ACC, Sekretaris Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Waduh sehat Ibu. Cantik loh. Aduh terima kasih Ibu, nggak punya uang cash. Bisa transfer boleh. Chris boleh katanya. Ibu Lis terima kasih sudah hadir, dan tentunya kita juga ingin menyapa Bapak Dr. Aslam Ridlo MAP, Sekretaris Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Aslam sehat ya? Alhamdulillah sehat. Untuk pariwisata Jogja harus sehat, harus Waduh, betul Pak. Iya. Sehat selalu, semangat selalu untuk dunia wisata pariwisata Yogyakarta ya. Satu lagi kita mau sapa juga Bapak Tasbir Abdullah SHM Home, Penasehat Persatuan Artis Film Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Tasbir sehat? Sehat Mbak Anggun. Ini dia pas Terima banget ya kasih. ngomongin perfilman, ada Pak Tasbir. Ada pakarnya. Betul, ada Makasih. pakarnya. Pak Aslam juga kalau dilihat ini seperti pemain film juga Bu. Yang mana Bu? Yang mana Bu? Yang ini Anu. ada apa dengan cinta itu loh Bu. Rangga. Sing itu kan gawak kayak nyetangi loh. Rangga. Itu di Kuasa Putra gitu ya, dan juga ada Bu Lis Disap gitu ya. ya, Oke, kita mulai saja diskusi menarik hari ini. Kalau kita ngomongin film itu kan gak ada matinya, apalagi di Yogyakarta SDM-nya juga sangat luar biasa. Mungkin saya mau ke Bu Lis terlebih dahulu. Ibu, perfilman ini kan juga sudah masuk ke ekonomi kreatif gitu. Salah satu subsektor. Betul, salah satu subsektornya. Merespon hal ini seperti apa Bu? Perfilman itu jadi salah satu bagian dari 17 subsektor. Kalau boleh ngaku sebagian dosa mungkin belum maksimal ya Pak. Oke. Dalam menggarap film di DIY. Tapi tahun ini kita punya rencana, yaitu salah satunya membuat kajian roadmap terkait dengan aircraft, yang kita mencoba tidak hanya yang selama ini kita lakukan adalah kita konsen ke kriya, ke kuliner, ke fashion. Kita akan coba yang lain, dan beberapa hal yang kita kemarin diskusi dengan beberapa komunitas juga, kita itu banyak loh potensi di video, ada di film juga. Artinya kan banyak juga seniman-seniman Jogja, bintang-bintang film yang berasal dari seniman Jogja. Lokasi tadi juga Mbak Anggun nyampaikan, ada lokasi-lokasi yang dilaksanakan film-film yang berlokasi di Jogja. Betul. Mengambil lokus di Jogja, dan tidak hanya mengambil lokus Jogja ketika itu filmnya booming, mungkin ada AADC, terus apalagi yang barusan apa Pak, yang film horornya Mas Hanung tuh, itu juga mengambil lokasi di Jogja. Dan mereka menjadi destinasi wisata baru seperti yang jenengan sampaikan. Nah, mungkin tahun depan yang akan kita laksanakan adalah dengan roadmap ini, kita akan coba selain 3 tadi yang kita lakukan adalah kita membuat view baru. Ini ada loh film, ada video yang mesti kita garap lebih konsen. Artinya mungkin butuh masukan dari Pak Aslam, dari Pak Tasbir juga, apa yang bisa disumbangsikan di roadmap ini, apa sih yang akan kita lakukan, itu nanti yang akan kita buat di tahun depan. Artinya roadmap ini kan sebagai dasar kita ke depan aircraft itu mau dikemanain. Dengan ada roadmap itu artinya kita ada arah mau kemana sih yang mau kita lakukan.
film ini menjadi salah satu yang kemungkinan besar akan salah satu yang kita prioritaskan. Oke, jadi ini kabar baiknya adalah film ini sudah menjadi apa ya Bu, salah satu agenda besar di tahun ini begitu ya, karena melihat peluang yang cukup besar ketika kemarin ada film-film yang ternyata menjadi film yang cukup banyak ditonton, kemudian ternyata set tempatnya ini ada di Jogja, wah orang-orang pada berbondong-bondong ingin melihat secara langsung seperti apa sih tempatnya gitu, nggak cuma di film aja gitu ya Bu ya. Oke, kalau dari Pak Aslam sendiri merespon hari ini seperti apa Pak? Yogyakarta ini sekali lagi SDM-nya kan nggak kalah ya kan. Tempatnya apa lagi? Tempatnya apalagi setiap jengkal kita mengandung seni. Betul. Seni untuk bisa dielaborasi secara ekonomi. Jadi kalau tadi Mbak Lin sudah paling pengatikan mau bikin roadmap, menurut saya itu penting. Karena roadmap ini nanti akan menjadi guideline bagi seluruh stakeholder. Berulang kali saya matur kaitan dengan pengembangan industri kreatif berupa film itu tentu tidak bisa dimurukkan Mbak Lis, tidak bisa dipasrahkan begitu saya Mbak Lis. Saya teknologinya banyak. Nah, roadmap ini menjadi pegangan seluruh stakeholder kaitan dengan bagaimana pemerintah melakukan upaya pemberdayaan, perlindungan, kemudian mengelaborasi peran serta masyarakat sampai dengan pengawasan. Nah, itu yang menurut saya penting. Memang alhamdulillah saya baru dengar kabar gembira ini dari Mbak Lis, ternyata sudah menyusun roadmap. Tadinya kalau belum saya mau matur. Dalam proses Pak, Ternyata sudah. tahun ini. Iya, ternyata tahun ini sudah bikin roadmap. Karena begini, ekonomi kreatif itu kan ya harus ono guideline sing iso nggo pegangan seluruh stakeholder gitu. Maka di Perda 9 2017 kita itu sudah kita batasi ruang lingkupnya. Nomor 1 itu jenis usaha. Jenis usaha yang kita pakai sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Ekraf, yaitu 17 subsektor itu. Salah satunya ada film. Kalau hari ini itu baru 3 subsektor yang bisa dominan memberikan suplai pada pertumbuhan ekonomi di daerah Istimewa Yogyakarta. 1 kuliner, 2 craft, fashion. Ini menempati angka 80% suplainya untuk pertumbuhan ekonomi DIY. Tentu bukan berarti subsektor yang lain, ada musik, ada film, ada gamelan, ada game juga. Ada game, bukan berarti tidak memberikan suplai. Ini potensinya besar. Seperti yang tadi Mbak Anggun sampaikan, di Jogja ini setiap jengkal ruang di Jogja ini bisa mengandung film. Mengandung seni yang bisa dielaborasi untuk industri film, musik, gamelan dan lain-lain itu. Kemudian yang kedua kaitan dengan perlindungan. Menurut saya juga tadi kalau roadmap-nya sudah, kemudian nanti kaitan dengan perlindungan juga perlu dimaksimalkan. Karena apa? Karena kalau bicara industri kreatif itu bicara memberikan ngregani karo wong sing sudah punya gagasan. Lebih mahal tuh Pak. Mahal itu kan mahal. Gitu. Ide ya Bu ya. Idenya itu lebih mahal gagasannya. Jadi kalau saya melihat film nanti Pak Tasbir yang paling banyak pengatikan. Film itu menurut saya, tanggapan saya kan milih judulnya berdasarkan gagasan, ide. Iya. Kemudian milih tempatnya yang pas itu dari gagasan. Jadi kalau kemudian energinya sineas, teman-teman pelaku film, kemudian tidak ada perlindungan hak karya intelektualnya, juga eman-eman, mesake mereka sudah bikin susah payah, meskipun ya saya musuh nonton banget dengan teman-teman pelaku seni itu. Mereka membuat karya seni itu mendapatkan kepuasan. Artinya di benak mereka tidak ada tidak serta-merta industri itu, tapi kepuasan berkarya, mengekspresikan karya. Tapi kan kemudian begitu dilempar di pasar itu menjadi industri. Kalau kemudian dilempar di pasar menjadi industri, kemudian ditangkap, dipotong-potong, diaput tulang gitu. Malah sing oke duitnya sing ngaput tulang tadi. Sing potong-potong gitu. Padahal yang bikin itu dia berdasarkan pada cipta rasa karsanya gitu. Menurut saya perlindungan juga menjadi penting. Sekali lagi
industri film sebagai salah satu dari 17 subsektor, menurut saya Jogja ruangnya, ruang untuk mengembangkan. Sinias-sinias muda di Jogja banyak, anak-anak muda kita. Kemudian seniman-seniman juga banyak di Jogja. Kemudian tata nilai budaya di Jogja itu diopeni, diuri-uri. Beda dengan daerah lain. Di Jogja ini nilai-nilai budaya kita, pemerintah daerah, bersama dengan pemerintah daerah, political will-nya cetha. Kita diberikan anggaran, diberikan support, fasilitas oleh pemerintah. Dan pemerintah daerah juga melakukan upaya itu untuk nguri-uri budaya adiluhur kita. Tinggi gitu Pak, indeksnya kebudayaan kita Indeks tinggi. kebudayaan kita tinggi. Ternyata pemio Jawa kita itu nek dijabarke bernilai ekonomi. Alon-alon waton kelakon, sing wis ya wis gitu. Ngono ya ngono nek aja ngono. Itu ternyata nek nek dijabarkan itu bernilai ekonomi juga. Misalnya pada saat pandemi kemarin. Betul. Pelaku wisata kita, pelaku UMKM kita dilalai. Itu dari kecil sehari-hari kita dididik, didoktrin dengan budaya itu. Nilainya Pak. Sing wis ya wis. Ngono ya ngono nek aja ngono. Alon-alon waton lakon. Tapi mereka terjemahkan secara konstruktif gitu loh. Alon-alon waton lakon itu bukan berarti kok njur males-malesan. Iya. Tapi karena kita itu dihadapkan pada persoalan besar itu. Sing wis ya wis. Wingi pandemi kok. Kita harus bangkit. Kapan lagi kalau nggak sekarang kita bangkit? Sapa meneh nek ra kowe? Nek ra kita gitu. Terus bangkitmu iki ora kudu lompatan tinggi, alon-alon. Harus pelan-pelan gitu ya Pak. Step by step, sing penting cetha. Ini kan terjemahan dari alon-alon waton kelakon itu. Betul. Nah, Jogja punya itu. Sehingga dari beberapa potensi yang dimiliki Jogja menurut saya film sebagai salah satu subsektor dari 11 subsektor itu menurut saya potensinya besar untuk dikembangkan. Kalau hari ini baru 3 itu memang saat durunge pemerintah membuat kebijakan 17 subsektor itu, ini sudah berkembang kuliner, fashion kita juga sudah berkembang. Secara Kemudian, alamiah dia. Iya alamiah, kerajinan kita juga sudah berkembang. Hingga sebelum pemerintah, kementerian membuat kesimpulan rumusan subsektor itu, kenapa 3 ini dominan? Itu karena secara alamiah selama ini sudah tumbuh berkembang. Gitu. Jadi memang kabar baik ketika perfilman ini akhirnya juga masuk dan tentunya Yogyakarta siap untuk menyambut itu dengan baik begitu ya. Nah ini mungkin kita mau ke Pak Tasbir juga nih sebagai penasehat dari Persatuan Artis Film Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, melihat perkembangan dunia perfilman khususnya di Yogyakarta. Kalau menurut Pak Tasbir ini seperti apa dari tahun ke tahun? Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan tadi Bu Lis dan Pak Aslan. Jadi menurut saya kalau kita bilang film, Jogja itu punya segalanya. Dan tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Baik di sisi sejarah, di sisi SDM-nya, di sisi alam dan budayanya. Sekarang dari sisi sejarah dulu. Sejak zaman Bung Karno sudah dibentuk yang nama ASDRAFI, Akademi Seni dan Drama dan Film, satu-satunya di Indonesia cuma di Jogja. Jogja ya? ASDRAFI di Jogja ya? Ya, di Jogja ya. Maka kita punya sutradara terkenal ya, Slamet Raharjo, Rajo Jogja. Sekarang juga di dunia perfilman itu yang namanya Hanung Bramantio, Gari Nugroho, semua mendunia mereka. Itu anak-anak Jogja. Ya kan, sekolahnya ada di sini, orang-orang tokoh film ada di sini ya kan. Kemudian alamnya ini luar biasa ini, alamnya yang luar biasa. Jadi saya mengalami sendiri beberapa tahun waktu saya masih mengurus pariwisata ya. Waktu saya mengurus pariwisata, satu-satunya di Indonesia ada 3 film Hollywood syuting di sini. Film Hollywood yang kita bantu. Yang pertama namanya Philosopher, yang kedua namanya Javahid, yang ketiga namanya Amazing Race versi Amerika. Hanya di Jogja dia syuting. Artinya apa? Karena alam kita ini luar biasa. Ya, kekuatan budaya kita luar biasa. Kalau di Bali hanya satu aja Philosopher. Tapi Javahid dan ini, jadi di Jogja 3 film, 3 sutradara Hollywood datang ke Jogja
syuting berbulan-bulan di sini. Dan sekarang hari-hari ini juga minggu lalu ada tim TV dari Korea, dari Taiwan syuting di sini. Kemudian ini mungkin bulan depan dari Korea. Artinya banyak sekali TV-TV asing akan ke Jogja semua. Kenapa? Dan itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Karena pilihan. Ya, karena alam dan budaya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa di mata internasional pun Jogja ini sudah sangat layak untuk lokasi syuting. Ya, tadi kita kaitkan ya. Jadi lokasi syuting. Belum lagi dalam negeri kan? Iya. Ini belum layak dulu ada apa? Cintaku di Kampus Biru itu. Oh iya. Mamanya tanya mamanya nanti ya. Mamanya masih gadis itu. Ya kan? 90-an, 80-an? Ya. 70-an. Jauh. Cinta di Kampus Biru kan? Jadi Slamet Raharjo kan? Bintangnya. Roy Martin bukan? Roy Martin ya? Ada Roy Martin juga. Kira-kira gitu. Nah sekarang ada DC, kemudian sekarang juga di di lokasi yang di Balong itu. Gamplong. Kan? Artinya Jogja itu sebagai tempat lokasi film, sejarah film, SDM tentang film itu luar biasa. Nah kita berbangga, kita senang dengan struktur baru sudah masuk di Dinas Pariwisata. Ada bidang yang mengurusi aircraft dan ada film di dalamnya. Nah ini tinggal nanti memperbanyak komunikasi dengan teman-teman di industri. Ya kalau kami dari pengurus Asdrafi, Parvi. Parvi kita baru saja menyelesaikan satu film namanya Ngelencer. Di Jogja baru kita ada film kemarin terakhir kita diberi fasilitasi tempat kita pemutaran perdana di kampus Amikom oleh Pak Rektor diberi kesempatan. Nanti mungkin kita bisa lihat lah itu yang sudah kami buat. Jadi Ngelencer itu jadi memang belum pernah Parvi bikin film tapi kita sudah selesaikan satu film judulnya Ngelencer, nanti bisa kita putar. Itu juga berkaitan cerita tentang budaya, tentang generasi muda, ada tentang yang berkait dengan kearifan lokal Jogja ya. Nanti mungkin sekali bisa. Nah, kedepannya kami berharap bahwa kita ada koordinasi lebih baik lagi. Nah, kami dari Parvi tentu saja sangat berharap nanti terjadi kolaborasi. Nah, apa yang kami ingin harapkan dari pemerintah mungkin nanti yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu kita mengawal seperti misalnya memperbanyak orang-orang muda yang memahami tentang teknik acting misalnya. Jadi nanti ada workshop tentang acting. Itu kita akan bisa membantu dinas itu kan. Atau mungkin sekali waktu kita lihat mana lokasi-lokasi yang kita jualan. Karena salah satu, ini kalau kita bicara dalam jualan pariwisata juga ya, itu makin banyak kita bisa jual lokasi syuting di sini, itu makin banyak mendatangkan wisatawan. Orang datang ke hotel itu yang mau lihat tempat syutingnya ADC, hotel di Paro Taman itu, kan banyak tuh masih datang ke situ kan. Jadi film itu jadi bahan promosi wisatawan datang ke sini. Pasti. Kulinernya juga. Ya kulinernya, orang pasti mau ke Jogja, mau lihat di mana lo syutingnya gitu. Makanya Mas orang sate di tengah pasarnya didatengin. Hanung membuat lokasi Gamplong itu pun juga terus orang datang ke Gamplong kan. Bahkan tamu saya dari Malaysia udah tahu mau ke Gamplong gitu. Sampai sejauh itu sejauh itu gitu. Jadi sesuatu yang artinya begini, melalui film ini sangat mungkin kombinasi dengan pariwisata untuk menggerakkan kunjungan wisatawan juga. Mau jajan sate aja bilangnya sate ADC katanya. Jadi di rumah namanya karena tahunya dari film itu. Iya, dari film itu. Betul. Jadi nanti saya pikir bagus juga nanti film-film yang saya sebut tadi, film Hollywood itu nanti bisa kita ambil filenya, kita cerita. Jadi kita kasih tahu sama orang, Jogja sudah pernah syuting Javahid sama filosofer. Jadi belum lama saya ketemu sama seorang profesor di sini. Dia bilang begini, Pak, saya baru pulang dari Afrika. Di Afrika saya lihat ada nama Bapak. Maksudnya apa? Di Afrika itu saya nonton film Javahid itu. Nah, itu ada kredit title-nya. Terima kasih kepada nama saya Dinas Pariwisata DIY. Jadi kita bantu dulu waktu syutingnya itu. Jadi dia lihat cerita gitu. Belum lama 6 bulan yang lalu. Jadi artinya film itu sangat efektif untuk mempromosikan kita. Salah satu media promosi Jogja itu melalui film. Nah, itu skala besar. Tapi skala kecil pun
ya harapan kami kalau bisa kami juga di Parvi ini ingin kita perbanyaklah film-film yang berkaitan dengan kearifan lokal atau yang fokus mungkin keistimewaan itu kita kemas dalam film supaya orang nggak usah apa sih istimewanya Jogja, tapi kita olah melalui film itu mungkin medianya lebih menarik untuk anak muda, untuk anak kira-kira itu kedepannya. Ekonomi gitu ya Pak. Jadi intinya Jogja punya segalanya. Betul. Poinnya. Jadi memang film ini dirasa bahwa menjadi alat yang cukup jitu ketika ingin mempromosikan satu daerah khususnya di Yogyakarta gitu ya. Malah kayak tadi ceritanya Pak Astom, kadang-kadang orang pengen makan sate yang kemarin sate AADC misalnya. Sampai lupa kita nama yang sebenarnya apa gitu gara-gara film ya. Tapi tentunya untuk hal tersebut kan tidak terlepas dari teman-teman komunitas, teman-teman komunitas itu pasti tentunya kita tidak boleh meninggalkan begitu ya. Nah, kalau dari Buli sendiri, seperti apa upaya yang sudah dilakukan untuk menggait bersama dengan teman-teman komunitas pecinta film di Yogyakarta khususnya? Kalau boleh jujur, memang mungkin belum maksimal karena memang baru akan kita mulai. Artinya komunitas-komunitas yang datang pun lebih banyak komunitas yang tentang industri pariwisata aja yang akan komunikasi. Nah, ini yang mungkin saya juga mengajak komunitas mungkin di film, nggak cuma tidak hanya parfum, tapi parfum mungkin sebagai koordinator. Komunitas apa saja sih yang bisa kita saling berdiskusi, saling masukan-masukan untuk mengembangkan perfilman. Karena kan perfilman ini kan walaupun mungkin ya akhirnya pada titik akhirnya akan mengembangkan pariwisata, tapi kan ini bidang tersendiri ekraf ini. Artinya film ini bagian dari ekraf yang harus kita tonjolkan. Kalaupun akhirnya akan mengambil pariwisata, mempromosikan pariwisata, kan itu efek besarnya. Tapi kan membangun bagaimana perfilman yang ada di Jogja itu kan PR tersendiri yang harus kita sering diskusikan mungkin Pak. Begitu Pak. Oke, jadi memang untuk komunitas ini juga sedang digodok ya Bu ya. Sedang saling kita mau coba lagi, kita coba untuk saling intens. Tapi penting juga kebijakan anggaran dari sini. Masih support lah. Kebijakan anggaran ada di Malioboro nih. Kan tadi kalau sama atur ruang lingkup perda kita itu kan salah satunya itu peran serta masyarakat. Tentu kaitan dengan pengembangan industri perfilman sebagai salah satu subsektor dari ekonomi kreatif itu. Posisi pemerintah daerah, termasuk dalam hal ini juga DPRD, menjadi fasilitator. Menjadi fasilitator terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat oleh para pegiat film itu. Tentu kami bersama dengan Mbak Lis lebih banyak berharap ada komunikasi yang kualitatif, yang intens gitu secara berkala. Biar pemerintah daerah itu paham posisi. Berarti apa sih yang harus difasilitasi gitu. Karena teman-teman pelaku seni itu biasanya tidak patek butuh itu. Dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik itu tidak patek butuh peran pemerintah daerah. Padahal maksud kita kepengen banget gitu mengerti gitu. Maka Mbak Lita sudah bikin roadmap tadi itu. Apa sih yang bisa kita fasilitasi gitu, bagi tumbuh kembangnya industri perfilman. Tentu tidak semuanya. Jadi kalau saya matur APBD itu dari halaman 1 sampai halaman akhir itu mengrembuk kebutuhan pembangunan di DIY. Tapi tentu tidak semua kebutuhan pembangunan itu termaktub semuanya bisa di dalam APBD. Hanya kecil sekali prosentasenya peran APBD itu. Dalam rangka menopang tumbuh kembangnya ekonomi di DIY. Nah, sekali lagi maka komunitas-komunitas di perfilman menurut saya melalui Parvi bisa menjadi lokomotif, menjadi kampus-kampus lokomotif. juga banyak. Ada kampus-kampus kecil itu, kampus-kampus di masing-masing komunitas agar agar masyarakat bisa berperan. Jiwa, kalau bahasanya Mbak Lis, visi pariwisata itu jiwa kepariwisatanannya itu tumbuh juga. Nah, dalam konteks perfilman itu jiwa kefilmannya itu juga masyarakat punya rasa darbeni. Sehingga tidak semuanya kemudian disikapi secara nunggu ya Pak. Secara ekonomi. Misalnya begini, saya pengelola destinasi. Ini ada teman-teman pelaku seni mau masuk nih. Kemudian mereka defend, wah ini duit tekoi. Sehingga kemudian mereka defend dengan harga misalnya.
menurut saya ini komunikasi itu menurut saya perlu dibangun gitu. Peran serta masyarakat. Kalau saya matur masyarakat itu masyarakat pelaku UMKM, pengelola destinasi, kemudian juga pelaku-pelaku seni budaya itu kan bagian tak terpisahkan dari rangkaian dari industri perfilman juga. Betul. Memang film itu kan beda kalau seniman lukis. Dia duduk sendiri di ruangan selesai. Beda dengan seniman tari, mungkin hanya sekelompok. Tapi kalau film itu kan lebih kompleks, kompleks. Nggak bisa sendiri kalau film itu. Film itu harus bersama, pemerintah harus ikut serta dan sebagainya. Kalau bicara lokasi, bisa izin, bisa macam-macam. Tapi pelukis nggak perlu izin dia. Nari nggak perlu izin. Tapi film perlu izin. Ya kan? Jadi itu kan prosesnya panjang itu. Maka itu kalau kita kaitkan dengan pariwisata ya, banyak negara-negara itu yang menggunakan film dan ternyata efektif sebagai alat mempromosikan pariwisata. Bisa sengaja bikin film, dia mengundang bintang film dari negara lain yang terkenal, main film di situ, terus baru orang datang ke situ. Ya, contoh, boleh kasih contoh ya? Ya, di Bangkok itu baru belum berapa tahun lalu dibikin film. Judul filmnya Lost in Bangkok. Pemainnya dari Cina, bintang film terkenal di Cina, diundang, dibayar, main di Bangkok. Terus film ini dikirim karena bintang film Cina kan ditonton oleh masyarakat Cina. Pada takut jadi wisatawan Cina pada takut ke Bangkok. Bertambah signifikan datang ke Bangkok. Jadi karena diambil bintang luar gitu loh. Misalnya gitu. Artinya negara tertentu sudah yakin melalui film itu efektif untuk promosi pariwisata. Nah, tapi kita mungkin level DI aja dulu. Ya kan? Jadi melalui film ini. Nah, sekarang juga komunitas yang banyak, saya tambahkan sedikit. Teman-teman banyak nanti mungkin bisa saya perkenalkan ya, komunitas film pendek. Jadi saya sering ketemu sama mereka itu lomba film pendek. Nah, mungkin film pendek ini kita titipi. Tolong Anda bikin film pendek hanya 15-20 menit aja. Kalau film pendek dengan pesan-pesan berkaitan dengan keistimewaan tentang lokal budaya, itu kan bisa kita titip sama mereka. Itu kan cost-nya nggak tinggi tuh film pendek itu misalnya kan. Jadi seperti itu nanti inti kolaborasi ditingkatkan karena nggak banyak orang tahu bahwa sekarang Dinas Pariwisata ngurusin film loh, belum banyak yang tahu. Itu perlu komunikasi lebih baik, itu aja. Kita bantu lah. Kalau kita kan dengarnya itu sering festival film itu kan. Iya, festival film. Jogja pernah dulu FFI. Kalau festival film itu kan yang kita tahu selama ini kan film-film yang berdurasi itu film layar lebar ya. Film layar lebar. Betul. Nah, ada nggak di Parvi itu kebijakan itu festival film khusus film pendek misalnya? Film pendek itu sekarang sangat berkembang di kampus-kampus kayak ISI dan sebagainya. Tapi ini ide bagus, bisa juga nanti kerjasama dengan Parvi. Khusus Jogja, Parvi Jogja. Nanti dengan kerjasama dengan pariwisata, anggarannya nanti saya ngasih sih. Jadi festival film tapi memang khusus film pendek. Durasi 10 sampai 20 menit itu. Dan kalau film oleh Parvi, karena yang punya domain ini kan Parvi. Iya, pasarnya. Dan kalau film pendek kita bisa libatkan banyak komunitas. Yang komandan tuh banyak gitu loh, karena kosnya kan nggak tinggi gitu loh. Film besar itu lebih melibatkan ke industri. Ketika industri itu otomatis nanti kan faktor keuntungan mereka kan jadi pertimbangan. Tapi kalau yang jadi tujuan utama sekarang kita adalah membangun perfilman komunitas di Jogja, artinya kan komunitasnya yang harus kita bangun. Kalau kita fokusnya nanti arahnya mungkin juga jelas ke yang skala besar industri artinya film-film yang yang berekonomi sebutannya, film yang bukan film yang untuk dijual lah intinya. Itu kan memang produser fokusnya ke laba segala macam. Artinya kan nggak setiap saat dapat gitu. Artinya padahal kita ingin membangun yang akan kita bangun itu komunitasnya. Artinya kan mungkin harus kita mungkin dari roadmap itu kan kita step pertama membuat apa sih, sampai akhirnya kan membuat skala besar itu kan perlu proses yang tidak akan selesai langsung begitu kita datang langsung buat film yang istilahnya kayak filmnya kemarin yang George Clooney sama Julia Robert di Bali misalnya, itu kan skala udah besar, mungkin yang bapak yang jauh itu kalau itu kan orang luar melihat kita pantas untuk lokasi syuting. Akhirnya kan di situ walaupun saya dulu waktu dengan film Javahid ini itu
Jadi agak bintangnya. karena dia mau bunga-bunga di itu Taman Sari mau dipindahin itu kan tidak boleh sembarangan. Iya. Lama itu syuting bisa berhari-hari. Oke lah. Tapi kembali ke sini, saya setuju kan tadi mau buat roadmap. Maksud saya supaya roadmap itu apa ya? Efektif ya. Roadmap yang kita buat itu benar-benar apa ya lengkap, ya harus melibatkan semua mereka. Betul. Sebelum buat roadmap mereka diajak bicara dulu. Oke. Jadi itu sangat memungkinkan dan saya bantu lah. Jadi prosesnya dimatangkan dulu. Penyusunan roadmap itu melibatkan komunitas. Ya, dari awal mereka kita ruangnya undang lebih besar. diskusi. Jadi Komunitas. masukan dari mereka menjadi roadmap. Nah kalau roadmap kita buat sendiri kita nggak tahu butuhnya mereka apa, nanti nggak nyambung nanti. Nah, teman-teman komunitas ini dia nggak lebih tahu begitu ya Pak ya, terkait dengan perfilman ya. Kebutuhannya apa. Dan memang kalau kita bicara soal film ya jangan lupa bahwa kita juga butuh para penikmat-penikmatnya. Bagaimana menggugah orang-orang, karena kan hiburan ini bermacam-macam ya Bapak Ibu ya untuk bentuknya gitu. Ada yang suka film, ada yang suka jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah caranya gimana nih? Kita untuk kalau bahasa Jawanya ngite-ite. Ya betul. Justru kalau menurut saya merangsang gitu ya. Nanti Ibu malah menantang mereka. Teman-teman komunitas film, coba apa yang Anda bisa lakukan untuk memajukan industri perfilman di Jogja? Kasih masukan ke kami. Biar masuk itu kan, oh ini Bu, ini kira-kira gitu. Nanti akan hidup itu suasananya. Setuju itu dengan Oke, jadi ini menjadi ruang diskusi kita juga begitu ya Bapak Ibu ya ternyata. Karena ini kan lembaga baru. Betul. Bidang baru, belum banyak yang tahu. Di bidang yang baru, betul. Karena Belum memang ada setahun Pak, setahun minggu. Bulan depan setahun. Oh belum ada berarti belum ada. Ini ada roadmap aja kemarin sebenarnya agak miss juga. Maksudnya nggak ke tangga. Untung kita matur ke Pak Aslam juga kemarin, Pak ini ada kajian yang perlu harus ada. Kan kemarin tahun kemarin kita sempat disinggung kita nggak punya arah gitu kan. Artinya terus dari Pak Aslam juga kemarin ada ini kita ngajukan. Wah ini ada kajian nih, ada yang urgent. Artinya kita mau jalan tapi kita nggak ada petanya kan kita telat. Betul. Nanti takutnya sesat. Sesat gitu kan. Jadi dengan ada roadmap ini kan harapannya dengan kita ada ini roadmap ini arahnya kini ke sini dulu. Pokoknya bosos yang penting-penting itu tuh di ACC anggarannya Mas. Salah satu yang ini ya Pak, ini juga salah satunya penting ini untuk promosi. Termasuk hari ini kegiatan. Betul. Ini kegiatan hari ini kan bagian komunikasi kita kepada masyarakat. Bincang-bincang kita itu kan sebagai bagian dari komunikasi ke teman-teman pelaku. Maksud saya sengaja tadi membuka wawasan kita itu udah pede banget. Karena sebenarnya kita punya ini ya Pak, punya potensi. Setahu saya di Indonesia ini cuma Jogja yang 3 sutradara Hollywood datang ke sini. Syuting di sini nggak ada. Di Bali pun nggak ada 3. Cuma 1 saya tahu. Ya, jadi itu luar biasa Jogja ini. Walaupun dulu kombinasi sama Borobudur juga kan, syuting Borobudur. Jadi orang luar dah melihat Jogja itu bagus. Dulu maaf sebentar, kira-kira 15 tahun yang lalu ya kita pernah punya ide dulu untuk membuat kawasan gunung pantai selatan itu, perbukitan itu menjadi tempat studio alam untuk perfilman. Kalau nanti memungkinkan kita bangun lagi studio alam situ lebih keren lagi tuh. Studio alam perfilman itu ya. Sebenarnya banyak gagasan, banyak mimpi, banyak ide dengan tanah luas kan? Iya, betul. Tadi apa mau disampaikan? Kalau saya lebih ke terus Bapak tadi ngendiko Pak Tasbir ngendiko ini ada loh, kita sebenarnya udah punya potensi, tapi selama ini kan memang kita nggak sasar itu yang jadi PR kita kan. Sebenarnya nggak semua daerah punya kayak Jogja, nggak semua daerah punya seniman, punya struktur alam, punya kebudayaan yang seperti di Jogja. Artinya kan yuk kita manfaatkan. Tanpa kita kemarin punya roadmap itu sebenarnya kita udah seperti Bapak tadi ngendiko kan sudah ada film besar, padahal kita belum ada petanya. Ketika kita punya peta, kita punya arah gitu kan, semoga harapannya tentu aja ke depan lebih besar lagi. Mungkin kembali lagi ke kita bisa buat film kan, selama ini film yang dibuat di Jogja kan kayak sendiri-sendiri nih. Mungkin dengan ada kita saling diskusi, kita ada arah kan, kita lebih saling membuat besar lagi film di Jogja. Kalau mau lebih konkret nih, ini usul konkret ya. Itu yang kita barusan dapat penghargaan dunia, sumbu filosofi mesti difilmkan itu. Cerita tentang sumbu filosofi dari Kerapiak sampai Tugu, apa sumbu filosofi itu, ya kan? Supaya orang tahu semua bagaimana kenapa sampai diakui dunia dan sebagainya, itu kan bisa.
bisa ada Maknanya, biar terarah. Ya, Nanti FGD penyusunan roadmap itu melibatkan teman-teman. Betul, melibatkan. Ya. Setuju tadi Pak kalau dimulai dari mungkin film-film pendek dulu yang mungkin durasinya tidak terlalu panjang gitu dan lebih banyak masyarakat yang mungkin lebih bisa menonton. Biayanya juga nggak terlalu besar gitu ya. Betul. Nanti kita kompetisikan mereka, jadi terus hidup suasananya. Oke. Karena dengan itu kita juga bisa melatih kreativitas untuk teman-teman yang memang tadi sineas ya Pak ya, para teman-teman pecinta film dengan harapan ketika karyanya mereka sudah jadi nih akhirnya bisa mendongkrak pariwisata khususnya di Yogyakarta. Khususnya kami di Parvi ini siap kan, di Parvi itu banyak kan lulusan Asdrafi. Jadi orang senior banget situ. Jadi siap untuk mendidik anak-anak muda. Maka salah satu programnya itu misalnya seperti pelatihan untuk seni peran atau apalah nanti gitu. Tadi kalau saya usul festival film pendek itu bagian dari upaya pemerintah daerah mengkonsolidasi. Iya betul. Mengkonsolidasi karena dengan event itu bagi teman-teman pariwisata, dinas pariwisata, event itu bagian kegiatan untuk mengkonsolidir. Mengkonsolidasi pelaku, mengkonsolidasi pengelola destinasi, mengkonsolidasi pelaku UMKM-nya itu. Jadi kalau Ibu nanti mengundang ke kantor, kita bisa bantu. Itu langsung mereka yang sudah berkarya, sudah punya film, nggak jauh lagi, sudah punya film. Memang sudah terjun di film. Sudah ada karyanya. Jadi sekali waktu di dinas nanti bikin aja, ayo film pendek, mungkin sehari 5 film, ayo puter. 5 film cuma berapa, satu film cuma 15 menit kok. Habis itu diskusi, satu film diskusi, lama-lama kan hidup itu suasana. Mantap diskusinya aja, pakai nonton bareng, kita nonton bareng, kita lihat. Oke, tapi mungkin dari Bu Li sendiri sudah ada gambaran belum sih bahwa film ini akan diarahkan seperti apa untuk bisa dijadikan bahan promosi pariwisata di Jogja ini? Kalau untuk bahan promosi sebenarnya tanpa arahnya sebenarnya kita selama ini film-film yang ada beredar di yang sudah beredar kan memang udah menarik sendiri ya. Nah ini yang mau kita coba iniin karena kita coba lebih terstruktur lagi karena selama ini kan kita jalan sendiri-sendiri, artinya ya kita pingin dengan ada roadmap segala macam itu lebih terarah ini karena yang kemarin aja tanpa kita arahkan sebenarnya kita sudah punya potensi yang sayang sebenarnya karena tidak kita arahkan. Ya harapannya dengan nantinya kita saling bekerja sama, kita lebih membuat film Jogja lebih tidak hanya bermanfaat bagi promosi pariwisata sebenarnya, tapi lebih ke insan film sendiri, insan yang komunitas film sendiri juga. Kok aku nggak dicuekin sama pemerintah gitu loh. Maksudnya yuk bareng-bareng yuk, kan semua artinya untuk Indonesia kan. Artinya semua kembali ke apa yang bisa kita berikan kepada negara ini melalui festival film tentunya. Nggak perlu film yang banyak begitu ya Pak, tapi ya yang berkualitas itu yang diharapkan juga kita bisa suguhkan ke masyarakat. Akhirnya para masyarakat juga yang mungkin tadinya kalau mau nonton film ya ntar dulu akhirnya tumbuh kecintaan begitu ya. Nah kalau dari Pak Sam sendiri dukungannya seperti apa nih Pak? Selain tadi kalau masalah dana nanti saya dukung gitu. Kalau kami ini kan kepentingannya paling tidak dua. Satu, industri perfilman itu sebagai sebuah industri yang bernilai ekonomi. Kemudian yang kedua, tentu kepentingan kami DPRD itu bagaimana dengan film itu bisa terinternalisasi pelestarian nilai-nilai keistimewaan DIY. Seperti yang disampaikan Mas Taufik tadi itu. Bagaimana menerjemahkan sumber filosofi dari Puncak Merapi sampai Parangkusumo itu, sing pinter meramu komunikasi dengan bahasa publik itu teman-teman pelaku seni. Tahu, jadi saya mungkin jelasnya verbal, nek tak jelasnya verbal do ngantuk. Ora paham dongeng ya Pak. Jadi nek tak jelasnya verbal itu mereka malah tambah nggak paham. Nah, saya yakin teman-teman pelaku seni itu bisa membuat konstruksi komunikasi di film itu, sehingga kepentingan bagaimana dengan industri film berkembang di Jogja itu include di dalamnya kita bisa memasukkan internalisasi pelestarian nilai-nilai keistimewaan DIY. Karena bagaimanapun terbangunnya nilai-nilai keistimewaan DIY, suka nggak suka, rawurungo, itu juga kembalinya kepada masyarakat. Artinya dengan penguasaan nilai keistimewaan DIY itu masyarakat punya ketahanan itu.
dengan budaya itu. Artinya kalau bicara budaya itu bukan berarti tidak ada nilai ekonomi di situ. Dua kepentingan itu menurut saya bagi kami terhadap tumbuh kembangnya industri film. Maka tadi saya usulkan kalau Parvi selama ini festival film, kalau saya mau mengusulkan itu jangan-jangan nanti festival film yang kita usulkan ini dipahami oleh publik itu festival film gede itu loh. Nah, padahal yang kita maksudkan itu film pendek durasi 10 sampai 20 menit apa itu. Menurut saya itu ini juga untuk apa? Untuk menggugah ya Pak. Mengelaborasi, menggugah teman-teman pelaku generasi muda kita mungkin sudah banyak yang punya kreasi film pendek dan juga sudah punya koleksi-koleksinya. Tapi kemudian bagaimana itu menjadi industri gitu. Kemudian bagaimana kita bisa memasukkan pesan kepada teman-teman generasi muda yang hari ini sudah mereka punya hasil kreasi film-film itu. Nilai-nilai seandainya. Sekali lagi, sing iso terjemahke itu ya teman-teman pelaku seni. Jadi sing dengan bahasa seperti apa itu aku ra iso jelaske. Sing ngerti itu teman-teman pelaku seni yang punya kemampuan gitu. Betul. Misalnya di film itu ada anak muda ketemu dengan wong tua nderek langkung gitu. Itu kan bagian dari message itu. Sing ndak perlu kita jelaskan. Nek nang arep wong tua iki ndungkluk nderek langkung, ndak perlu dijelaskan verbal itu. Pesan-pesan seperti itu yang bisa mengemas ya teman-teman pelaku seni, pelaku film itu. Dua kepentingan itu menurut saya. Kenapa kaitan dengan industri perfilman itu kita support. Iya, di Jogja. Betul. Jangan lupa juga saingan kita nggak cuma dalam negeri ya Pak ya. Tapi dengan persaingan dunia perfilman di luar gitu kan juga sangat-sangat challenging banget gitu kan. Jadi memang sekali lagi PR kita bersama bagaimana kita ngide-ngide itu tadi loh Pak. Ngide-ngide itu tadi karena teman-teman di Yogyakarta ini berkreasi ya Bu ya. Jangan takut begitu untuk bisa memajukan dunia perfilman di Yogyakarta. Kalau film luar nyerang kita terus tiap hari di rumah nontonnya Korea terus nih. Jangan pernah nonton TV Pak, nggak punya maksudnya. Kenapa kita nggak bikin? Kan bisa juga kan kita bikin. Memang karena produksi kita nggak banyak, kita nggak ada strategi nyerang itu kurang. Negara lain yang nyerang kita terus. Kalau tantangannya Pak Tasbir sendiri melihatnya seperti apa? Pak? Tantangannya melihat persaingan saat ini itu tantangannya seperti apa? Ini negara lain itu industri kreatif itu alat perang dia. Kita kan nggak. Kita yang kena serangan terus. Kita negara besar, penduduknya besar, daya belinya kuat, tapi nggak pernah nyerang. Lebih senang di kamar. Jadi pembeli. Jadi pembeli terus. Dan kalau itu mau sukses, ya negara turun tangan. Pemerintah pusat, pemerintah lokal, kementerian kasih sekian puluh triliun miliar mungkin untuk tiap provinsi. Perbanyak film lokal apa gitu kira-kira. Nggak ada kita. Korea itu kan jadi juga film kita hampir semua tidak ada negara ikut campur, semua swasta ya kan terbatas itu. Kalau negara lain kan pemerintahnya, semua pemerintah itu nyerang pemerintah semua. Pemerintah ikut nyerang karena dia tahu Indonesia ini negara pasar. Ya kan? Jadi bener, kita makanya kalau kita lebih banyak dicekoi film luar, ya udah akhirnya anak-anak kita pun terbuai kan, ya udahlah. Akhirnya sumbu filosofi aja nggak ada yang tahu. Coba bikin angket anak-anak SMA, tanya, kamu tahu nggak sumbu filosofi? Kita coba lihat, pasti banyak nggak tahu. Apa itu? Karena nggak ada film sumbu filosofi, nggak ada kan? Padahal udah diakui UNESCO loh. Nah, mungkin nanti kerjasama dengan Dinas Kebudayaan, kerjasama Pariwisata sama Kebudayaan, bikin film tentang sumbu filosofi, topiknya itu. Suruh anak-anak muda itu, misalnya bikin kompetisi film pendek dengan topik sumbu filosofi. Biar mikir sendiri-sendiri. Nanti kita tinggal ngasih hadiah aja. Mana yang paling bagus bikinnya, misalnya gitu. Itu kan juga, nanti kalau ketemu mereka, diungkap aja ide itu. Tantang aja mereka, gitu, misalnya. Gitu. Kita buat event semacam itu ya. Betul. Nah, jadi Bully sendiri melihat tadi ini menariknya apa yang juga disampaikan oleh Pak Tasbir bahwa ya kita akhirnya jadi konsumen terus gitu, dimanjakan dengan film-film dari luar gitu. Jadi kitanya juga kalau mau bersaing, aduh agak berat gitu ya Pak ya. Padahal alam kita, budaya kita diakui oleh Hollywood. Apa? Korea itu kan apa yang kita ragu lagi? Fenomena apa sebenarnya ini ya gitu. Ya kan?
sutradara Hollywood ke sini loh, syuting di sini loh. Berarti kan keberadaan Borobudur, Prambanan, heritage yang mendunia itu kan aset luar biasa, kerajaan dan sebagainya, budaya kita. Tapi kita sih nggak pernah bikin film. Kolaborasi Ya, kolaborasi antara melihat tantangan pemerintah seperti ini, daerah, masyarakat, itu jadi pemicu lah kita ke depan lebih agresif lagi, lebih aktif lagi, itu aja. Oke, gimana nih Bu Lisi? Tantangannya makin berat. Jadi makin kebuka semua, iya. Apapun akhirnya itu kan seperti tadi Pak Tasdim juga ngendiko soal Korea itu kan suatu produk hasil akhir yang kita lihat. Itu kisah kesuksesan. Artinya untuk sampai sana juga mereka nggak akan main-main. Mesti dari panjang awal mereka berproses nah kita mulai dari sekarang makanya ada ini kita ada film jadi salah satu bagian dari subsektor. Itu kan salah satu jalan kita untuk melangkah untuk mencapai ke sana. Yang kita perlukan adalah saling, tidak bisa melepaskan, tidak hanya pemerintah, tidak hanya komunitas, semua yang terlibat kita bareng-bareng. Yuk kita mengembangkan bagaimana mengembangkan film ini jadi berhasil. Artinya lebih tidak hanya walaupun tadi juga akan berimpak pada promosi pariwisata, tapi kan saya lebih ke concernnya ke bahwa ini akan membawa komunitas perfilman itu bergembrega. Kita tadi gembrega lah. Biar kita semua saling membangun perfilman. Kalau konteksnya lebih sederhana mungkin lebih sempit mungkin di Yogyakarta, tapi nanti kan akhirnya akan ke Indonesia. Tapi kalau kita konteksnya bagaimana kita membangun perfilman di Yogyakarta, itu kan langkah kita awal. Makanya kita akan buat ini salah satu awalnya ini diskusi ini kan jadi bagian dari diskusi kita hari ini bagian dari proses penyusunan roadmap-nya dinas. Ya, mungkin perlu juga sekali waktu undang yang udah nama besar, undang Garin, undang Hanung, diskusi sama dia, apa ide kalian? Mereka kan orang Jogja. Bagaimana ide kalian tentang Jogja sebagai pusat syuting film? Itu aja tanya, biar dia jawab. Oh, kami perlu ini, tolong itu di Gunung Kidul bagus. Pemda tolong siapkan lahan segini, kami akan syuting situ. Itu kan untungnya kita tinggal Garin sama Hanung kan orang Jogja, jadi cintanya Jogja, jadi tanpa kita suruh dia buat. Kalau ada masukan dari mereka kan kita tinggal mana aja. Oh tolong kami di kaki Merapi itu bagus, tapi Pemda perlu bantu ini, kira-kira gitulah. Itu menarik, karena itu anak Jogja, dua orang itu Garin sama Hanung itu sudah nama besar itu. Kalau mereka asli Jogja ya Pak. Kalau kita maaf ya, saya bener 5 tahun yang lalu saya sama Garin diundang ke Sumatera Barat, ke Sawah Lunto. Saya dan Garin diundang ke sana diskusi. Mereka ingin membuat film tentang Sawah Lunto sebagai kota wisata. Artinya daerah lain undang-undang Garin. Nah ini tiap hari di samping kita ya mesti kita panggil. Orang Jogja asli lagi ya. Jogja asli ya. Nah itu saran, nanti kita bantu. Makasih. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan juga bahwa ajak nama-nama besar yang berasal dari Yogyakarta untuk juga ikut berdiskusi gitu ya. Karena memang dengan kemajuan teknologi saat ini, para mungkin pecinta film di Indonesia ini juga bisa melihat film-film dari luar begitu ya. Semakin challenging lagi begitu. Bismillah. Pokoknya ini kita serang terus ini. Tapi iya benar. Tapi begini, sekali lagi kehadiran pemerintah daerah itu konteksnya, ruangnya adalah memfasilitasi. Betul. Jadi bukan pelaku industrinya. Jadi kalau itu yang perlu kita ulang, kita perlu garis bawahi bahwa posisi pemerintah daerah itu memfasilitasi tumbuh kembangnya industri perfilman. Itu jangan sampai kemudian nanti ditangkap, diterjemahkan. Pemerintah hadir malah membatas-batasi gitu. Jangan sampai kemudian roadmap yang kita susun, kemudian kebijakan yang mau kita yang mau kita buka untuk kehadiran teman-teman pelaku seni itu, jangan sampai kemudian ditangkap bagi pemerintah ya batas-batasi gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi industrinya tetap kita serahkan pada komunitas. Jadi tumbuh kembangnya, gagasannya, idenya itu tetap menjadi hak kemerdekaannya teman-teman komunitas. Nah, pemerintah daerah hadir memfasilitasi. Ngeten Bu Liz ya. Jadi jangan sampai nanti ditangkap kita jadi penghambat. Kita jadi penghambat itu, jangan sampai begitu. Memfasilitasi dan juga
membantu percepatan proses. Jadi persoalan yang paling besar di Jogja ini, banyak sekali sutradara film-film luar, baik televisi dan sebagainya, mau syuting di Borobudur atau Prambanan. Ya, dan izinnya sangat susah. Syuting di Prambanan izinnya harus dari Dirjen Kebudayaan, harus dari Menteri Pendidikan. Artinya apa? Ini lobby kita dengan Kementerian Pendidikan harus bagus. Itu loh. Mereka, saya pernah kali, mereka datang sendiri mau syuting. Iya, saya dengar. Nggak keluar izinnya. Padahal saya datang, saya biayai sendiri, nggak minta apa-apa, semua saya biayai sendiri. Mempromosikan Jogja, Indonesia, kok izinnya susah banget gitu loh. Nah, kita itu Pemda harus ikut mikir. Jadi kesimpulannya, sekarang dengan ada hanya satu aja memang. Kalau yang lain mungkin lebih gampang ya. Hanya Prambanan dan Borobudur ya. Khususnya Prambanan di wilayah kita ya. Karena itu izinnya harus di Dirjen Kebudayaan, Direktorat Purbakala itu. Nah, kita harus punya link ke sana. Kalau ada apa-apa, kalau perlu ya, Pak Gubernur ngirim surat ke Dirjen. Tolong Pak Dirjen percepat untuk izinin. Saya akan banyak kasus nih. Nanti bulan depan akan ada dari TV Korea akan syuting sini, sudah mulai minta tolong kita untuk syuting di heritage site, kira-kira gitu. Ya, itu PR tersendiri, nanti kita diskusi di kantor aja. Oke, jadi sekali lagi memang ini adalah suatu bentuk langkah awal begitu ya, untuk kita bisa mewujudkan bagaimana sih memajukan dunia perfilman di Jogja. Karena memang nggak sedikit juga Bapak Ibu ternyata ada talenta-talenta yang luar biasa dari Jogja yang ternyata menang di festival film di Perancis misalnya, itu juga dari Jogja. Nah, hal-hal tersebut kan sayang sekali untuk dilewatkan begitu ya. Semoga ini menjadi awal yang baik gitu, walaupun tugasnya berat ya Bu, sampai berat tapi gitu ya? Semua kan harus ada langkahnya. Betul ada langkah dan niat baik, betul. Kalau bareng-bareng jadi ringan, betul ya. Apalagi bareng dengan Dewan kan lebih ringan. Ini makanya sudah hadir nih orang-orang hebat hari ini. Betul. Kumpulan gini masalah kan udah satu-satu kan kita bisa. Jogja kan hidupnya tidak bisa disangka lagi dari pendidikan, pariwisata, budaya. Ya kan, ya industri kreatif lah. Industrinya bukan industri berat nih Pak, industri yang ekonomi kreatif. Kita nggak punya pabrik, nggak punya perkebunan, nggak punya tambang macam-macam. Tambang emas kita ya budaya itu. Kita hidup di ekonomi kreatif sebenarnya. Itu makanya ini ibu kota seni budaya Jogja ini. Dan kita kan diberikan kewenangan kita dengan kebudayaan. Betul. Kita di Undang-Undang Keistimewaan kita sudah memberikan keluasaan pada DIY untuk bagaimana menformat, menyusun, kemudian membentuk, kaitan mengembangkan kaitan dengan kebudayaan itu kita sudah punya undang-undang yang leg spesialis. Makanya kembali ke situ tadi, karena salah satu lokasi syuting yang banyak dipakai itu heritage site. Oleh karena itu Ibu dengan Dinas Kebudayaan koordinasi, kalau ada apa-apa minta tolong Dinas Kebudayaan dengan dirjennya di sana percepat izin itu. Nah, itu kita butuh itu, kira-kira itu. Sebagai penutup diskusi hari ini, mungkin secara singkat saja untuk menyampaikan komitmen dan juga harapannya untuk dunia perfilman di Yogyakarta dari Bu Lis. Kalau dari saya Dinas Pariwisata, kalau kami lebih ke, karena ini hal yang baru, walaupun kita tuh sebenarnya film sudah di Jogja sudah berkembang tanpa di ini. Insan-insan film yang nasional mah berasal dari Jogja seperti Bapak Ngendiko tadi. Banyak sudah mandiri, artinya yang kita perlukan sekarang adalah mulai belajar, terutama kami dari pemerintah, mungkin kami mulai harus menyusur ke dinas. Untuk itu, ke komunitas perfilman. Artinya kami nantinya akan untuk tadi pun roadmap, kami akan bareng-bareng yuk, komunikasi bareng yuk, kita saling memberi masukan, saling memberikan input yang akan membawa masukan ini akan membawa kebaikan, membawa pembangunan, pengembangan di perfilman di Jogja. Nanti minta komunitas saling kerja bareng untuk sinergi film Indonesia bersama begitu. Kalau dari Pak Asam sendiri seperti apa Pak harapan dan komitmennya? Saya yakin ya film sebagai sebuah budaya, film sebagai sebuah aktualisasi seni budaya, tanpa kehadiran pemerintah daerah pun sudah jalan. Ini yang pertama. Kemudian karena pemerintah daerah itu menindaklanjuti pemerintah pusat kebijakan kaitan dengan ekraf itu, karena sudah kemudian menjadi industri. Maka kemudian kalau pemerintah daerah mau hadir itu sebenarnya dalam konteks bagaimana agar industrinya ini berjalan bagus. Jadi bukan berarti kemudian
budaya industri perfilman sebagai sebuah budaya itu bukan berarti enenge setelah intervensi pemerintah. Betul saya setuju. Saat durunge wis ono. Kami sangat-sangat yakin itu. Nah, sekali lagi saya meluruskan ini, saya meluruskan diskusi kita, jangan sampai ada pemahaman nunggu pemerintah gitu ya Pak. Nunggu pemerintah. Jadi hadir dan tumbuh kembangnya perfilman itu saat durunge wis ono. Hingga pemerintah daerah itu hadir tanpa harus menunggu hadirnya pemerintah, ini jalan. Kemudian justru malah pertanyaannya apa yang perlu kami lakukan sebagai pemerintah daerah agar bisa memfasilitasi di titik industri tadi itu. Setuju Pak. Kalau yang kaitan dengan ekspresi budaya itu seluruhnya menjadi domainnya teman-teman pelaku seni perfilman. Baik, biar makin lengkap monggo Pak Tasbir silakan. Baik, saya kesimpulannya singkat aja. Tadi dari Dinas, Bu Lis, dan Pak Dewan, Pak Aslan sudah menyampaikan semangat beliau berdua ini membanggakan kami. Saya sebagai atas nama Parvi, dan kami senang. Mari kita mulai langsung meningkatkan komunikasi kebersamaan untuk melakukan sesuatu dengan target-target yang kita tetapkan bersama. Apa yang menjadi tugas kami, apa yang menjadi tugas pemerintah dan juga Dewan, mungkin kita sepakati aja. Tapi ada ukuran-ukuran yang ingin kita capai. Ya, harapan kami mungkin Jogja harus punya target, mungkin 1 atau 2 film layar lebar yang dihasilkan oleh Jogja, tidak mesti dibiayai oleh pemerintah semua, tapi target-target itu adalah kita bisa buat ke depan. Jadi saya terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dapat kita segera follow up. Matur Pak Tasbir masukannya. Oke, baik. Pokoknya semangat. Semoga diskusi hari ini bisa menumbuhkan ataupun juga menghasilkan suatu keputusan yang baik. Prosesnya walaupun tidak mudah, kita yakin ya Bapak Ibu ya, Tidak tapi ada yang mudah, berjalan tapi dengan baik. Tapi bisa begitu ya Bu ya. Oke. Optimis Itu dia kuncinya ya. Pak Tasbir terima kasih, Pak Aslam terima kasih sekali. Bu Lis kami juga ucapkan terima kasih untuk kesempatannya hari ini, diskusinya menarik. Nanti kita lanjutkan lagi berdiskusi terkait dengan perfilman di Yogyakarta, tentunya bersama dengan teman-teman dari Sobat Visiting Jogja. Terima kasih juga untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih masukannya Pak Tasbir, Pak Aslam. Matur nuwun. Iya, dan terima kasih juga untuk gedung Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta, dan tentunya kita juga mengucapkan terima kasih untuk Lovis ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Irin Anggu pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.